La saghirata, tidaklah dianggap dosa itu kecil, idza qabalaka adluh, jika engkau datang kepada Allah lalu dia menuntutmu dengan keadilannya. Jadi jangan pernah minta keadilan Allah. Ini kayaknya ada yang minta keadilan Allah ya. Ada yang berani minta keadilan Allah? La saghirata, tidak disebut dosa kecil jika Allah menanggapimu dengan keadilannya. Jadi jangan pernah mengatakan Allah nggak adil nih. Jangan pernah ngomong gitu. Kok kita yang kena corona? Kok zaman kita yang kena corona? Gitu. Jangan ngomong gitu ya. Orang yang berbicara seperti itu berarti nggak kenal Allah. Bahwa Allah itu sudah banyak memberi rahmat untuk kita. Allah itu sudah banyak maafin kita loh Pak. Di zaman dulu satu dosa itu langsung diikop. Sekarang udah berapa kali dosa kita lakukan Allah nggak langsung ikop. Maka ini Allah kasih kesempatan supaya tidak mengulang kembali. Kalaupun terulang balik aja lagi ya. Jangan kemudian putus asa. Nggak ada kata putus asa kepada Allah. Ini dia adil. Oleh karena itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, mintalah rahmatnya, jangan engkau pernah minta keadilannya. Minta rahmat Allah maksudnya gini, saya dengan sholat saya tadi saya nggak yakin Pak bisa masuk surga. Kalau Allah nih hitung-hitungan adil dengan kita, Allah akan bilang, kamu sholat aja nggak khusyuk, terus minta surga, dibuang Pak, pasti dibuang. Kemarin makan minum, baca doa nggak? Beneran? Lupa kan? Di awal sama di akhir, tuh itu aja lupa. Allah itu pengen selalu diingat. Inilah sisi yang kita sebut feminimnya Allah. Allah itu maha feminim. Bukan seperti ya, inilah yang Allah titipkan kepada perempuan. Perempuan kalau kekasihnya tidak ingat dia ngambek gitu. Maka Allah mengatakan ghayur, aku pecemburu yang sangat cemburu. Jadi jangan coba-coba minta Allah pakai keadilannya, tapi mintalah Allah dengan kemurahannya. Wala kabirata, tidak disebut kabir dosa besar, kabirah. Jadi orang Arab itu kalau nyebut dosa itu cukup sebutkan kata besar lalu tambahin ta marbutah, indikasinya negatif. Yang besar, apa yang besar? Sesuatu yang negatif. Tidak disebut dosa besar jika dia menerimamu dengan fadluh, kemurahannya, dengan anugerahnya. Seorang ayah, ibu melihat anaknya yang salah, itu pakai keadilan atau pakai kemurahan? Jadi kemurahan hati orang tua, maka dia kemudian memaafkan itu anak. Jika seorang ayah kepada anak-anaknya seperti itu, apalagi Allah kepada hambanya. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua. Ya, sama orang tua sayang-sayang, tapi tengkarnya selalu. Ya. La saghirata ila qabadaka adluh. Tidak disebut dosa kecil jika Allah menerimamu dengan keadilan. Tidak disebut dosa besar jika Allah menerimamu dengan kemurahan. Ya, maka kita selalu mengatakan Allahumma inna nas'aluka rahmatak. Ya Allah, kami minta kemurahan rahmatmu. Jangan katakan ya Allah inna nas'aluka adlak. Kalau Allah mau mengasih keadilan, maka semua manusia berhak disiksa kecuali para nabi. Hanya para nabi lah yang betul-betul adil. Dan para wali
Tapi para aulia pun mengatakan kami ini pendosa. Nabi pun mengatakan kami ini pendosa. Seorang nabi mengatakan tidaklah masuk surga seseorang kamu kecuali dengan rahmatnya, bukan dengan keadilannya. Kalau dengan keadilan ditimbang dulu amalnya. Nah, ini rahasia sebenarnya. Kalau Allah ingin memasukkan seseorang dalam surga dengan keadilannya, maka Allah akan menimbang dengan detail, dengan rigid. Tapi kalau Allah sudah ingin memasukkan seseorang ke dalam surga, maka orang itu ditimbang, dihisap, tidak rigid. Ini yang disebut dalam hadis. Wa yuhasabu, dalam Quran juga ada, wa yuhasabu hisaban yasira. Maka Nabi sampai di ayat itu berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Dan di akhirat si hamba dihisap dengan hisap yang yasir, yang ringan, yang mudah. Jadi kalau kita biasanya nih orang-orang lembaga-lembaga yang diakreditasi, petugas akreditasi datang, kalau udah kenalan, teman sesama kuliah nih, jadi rektor gitu ya, atau jadi direktur, gimana? Jadilah tahu sama tahu aja deh, aku tinggal beres, siapin borangnya, udah kita pulang. Langsung dikasih nilai A+, karena sudah kenal. Jadi makanya orang yang memberi akreditasi ini nggak boleh satu, harus lebih dari satu, supaya ketika dia kenal, dia memberikan kemurahannya tanpa objektif. Harus ada juga yang galak-galak dikit gitu ya. Beruntunglah kalau punya lembaga lalu yang melakukan akreditasinya kenal. Ada juga yang lucu, ada seorang kepala sekolah, dia udah ketakutan, akreditasinya belum benar. Tahu tim akrediturnya dulu adalah siswa dia yang sekarang sudah jadi doktor. Ya, cium tangan ketemu, ya beres. Ya, nggak ada masalah Pak, langsung nilainya A. Kenapa? Cukuplah saya bukti bahwa sekolah ini bagus, kata anaknya. Wallahu a'lam bis-shawab. Masih lanjut? Semangat amat ya. Oke, kita lanjut ya, 51. Ini kayaknya hikam terbanyak nih ya. La amala arja lil qulub min amalin yaghibu anka syuhudu. Nah, ini kayaknya salah ketik ya. Ini kelirunya di sini. Lil qabul. Ini bahasa Arabnya lil qabul. Kebalik sama dia ya. Tidak adalah amalan yang diharapkan untuk lebih diterima. Qabul. Qabul bahasa Arab. Para masyaikh, para habaib kalau penutupan pengajian, penutupan doa, qabul gitu ya. Gabul. Kalau habaib hadrami ngomongnya gabul. Kalau kiai-kiai yang fasih bahasa Arab, qabul. Qabul diterima. Gak tahu entah cocok logi entah apa, nasinya namanya kebuli. Ya, sepertinya cocok logi yang cocok ya. Tidak ada amalan yang lebih cepat diterima oleh Allah min amalin, melebihi satu amalan. Amalan yang mana? Yaghibu anka syuhudu. Ini cara nerjemah. Kalau ada yang bisa bahasa Arab, ini kata kerja, ini fa'ilnya yang bekerjanya. Dahulukan ininya subjek, ini predikat. Jadi dalam bahasa Arab dibalik-balik. Amalan yang penyaksianmu terhadap amalan itu yaghib, hilang. Maksudnya apa? Kamu sholat tapi tidak merasa dirimulah yang sholat. Kamu sedekah, kamu merasa itu adalah harta dari Allah.
Kamu guru sukses mendidik murid, bukan kamu yang merasa dirimu sukses mendidiknya, tapi itu adalah titipan dari Allah, dan Allah lah yang mengupgrade jiwanya. Kamu punya jasa ngurus masjid, bangun yayasan, bikin pesantren, tapi kamu tidak memandang kamulah yang beramal. Nah, ini pesan juga untuk para pengurus masjid ya, biar nggak makan hati amat ya. Pak Miran udah pensiun ya? Waduh. Amal yang paling berat di tengah masyarakat itu ngurusin fasilitas bersama, yang kita sebut wakaf lillah. Kan ini milik Allah. Maka orang yang tulus melakukan ini, terus ngurusin ini, itu dia dapat amal yang paling besar selama dia tidak merasa berjasa. Jadi jangan ada yang ngomong kalau bukan gua nih yang ngurus masjid, masjid nggak jadi, nggak jalan. Itu langsung dicoret, Pak. Ya, berarti kita memandang diri kita beramal. Sedangkan di sini Ibnu Athaillah mengatakan ciri-ciri amalan yang langsung diterima oleh Allah, kamu tidak memandang kamu beramal. Jika kamu khidmat, kamu tidak memandang kamu khidmat. Jika kamu takmir masjid, kamu tidak memandang dirimu punya jasa. Jika kamu seorang kiai, guru, semuanya, kamu tidak memandang kamu yang pintar. Ya, kalau nggak saya nggak jadi nih. Kalau kiai lain lagi. Kalau bukan saya ngajar, pasti sepi, pasti santrinya nggak beres. Itu perasaan-perasaan begitu. Dia sedang mengambil hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak ngomong begitu cuma Allah. Dan dulu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka perang Khandaq, perang Khaybar, ada 3 perang. Itu ada namanya Amir ibnul Aqwa, itu baca syair. Begitu juga Abdullah bin Rawahah, apa syairnya sama. Laulaka anta ma sallayna mahtadaina. Ya Allah, jika bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak dapat hidayah, kami tidak dapat melaksanakan sholat. Nabi di hadapan mereka. Jadi Abdullah bin Rawahah, Amir bin Al-Aqwa bersyair depan Nabi, dan para sahabat pun ikut bersyair, Nabi pun ikut berdendang. Jadi Nabi ini suka seni, Pak. Makanya ulama-ulama pewaris para Nabi itu kolbunya pasti ada nilai seninya. Orang-orang yang keras hatinya, bukan pewaris Rasulullah, itu mengharamkan seni secara mutlak. Ya, agak keras, kaku. Ya. Sudah paham antum maksudnya? Ya. Tahu sendirilah ya. Saya dulu pernah mengharamkan musik, dan itu hampir 5 tahun. 3 tahun sangat keras, 2 tahun berikutnya proses mulai menerima dalam syarat tertentu. Akhirnya sampai hari ini nggak bisa main musik, Pak. Alhamdulillah. Karena dulu mengharamkan semua. Nah, sekarang kita pilah-pilah, ya, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi memilah-milah. Ada syair yang haram, ada syair yang makruh. Ada 5 hukum syair itu. Haram, makruh, mubah, bahkan dianjurkan, bahkan ada yang wajib. Syair-syair jihad yang dulu dibaca oleh Abdullah bin Rawahah itu wajib dikemenangan kembali. Inilah yang dihidupkan oleh Sultan Al-Muzaffar, dibaca kembali ketika umat Islam di zaman itu diajak jihad melempem semua. Maka beliau bacakan syair-syair itu dalam sirah-sirah Nabi. Inilah awal maulid Nabi di tengah umat Islam Sunni, bukan dari Syiah. Ya, ini masjid ini ada maulid nggak kemarin? Ada. Alhamdulillah ya. Wa yuhtaqaru 'indaka wujuduh, dan dianggap remeh di sisimu wujud amalmu. Nah, ini ciri-ciri orang yang amalnya diterima 2 aja. Dia tidak memandang beramal dan memandang jasa-jasanya kecil. 2 aja. Nah, kita masuk yang mana? Ya. Saya kaget di beberapa masjid itu pengurus-pengurus lama itu ngomong, Ustadz,
naik tuh alisnya. Kalau bukan karena saya, ini masjid tidak jadi. Ya salah. Ini masjid Allah, ente nggak ada juga Allah jadiin ya. Cuma nggak mungkin saya ngomong begitu sama dia kan. Ya tersinggung dia. Sebenarnya saat itu saya tersinggung. Ini ciri-ciri amal yang qabul ya. Qabul, amal yang diterima.